Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes. Oke adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu pada hari ini tanggal 20 Maret 2022 bersama kakak-kakak sekolah minggu di sini. Di sini ada kakaknya sendiri di MC-nya, di sebelah kanan kakaknya ada Ajo, sebelah kiri kakaknya ada Cherry. dan di bawah kita ada kakak Yosi. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya, ada satu lagi kameramen kita ada Abang Marcel. Adik-adik udah pada siap kan untuk beribadah? Sudah dong. Nah, sekarang bakal minta adik-adik buat bangkit berdiri. Yo, jangan malas-malasan ya. Kita mau sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu. Yuk kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke adik-adik, kita masih bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu apa itu kakak? Aku anak raja. Aku anak raja. Pakai gerakan adik-adik ya. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Karena itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, bahkan berkumpul di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab saat ini. Biarlah Engkau yang menemani kami dan menjagai kami, agar kami menjadi anak yang baik, dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita saat ini tertulis di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayo dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama membacanya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata,
Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang baik hati, pernah nggak anak sekolah minggu menonton tentang penyihir, tukang sihir? Ada yang pernah? Tukang sihir itu akan berusaha meramalkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan atau di hari esok. Bahkan penyihir itu akan berusaha juga untuk menghambat apa yang akan terjadi pada hari esok. Wah, pasti waktu itu tukang penyihir yang ada di Samaria terkagum-kagum dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh tukang sihir itu. Bahkan ada yang lebih heran lagi kita membacanya tadi. Katanya bahwa orang banyak yang ada di Samaria itu, tempatnya di Samaria ya, orang banyak itu percaya bahwa penyihir ini sama kuasanya dan bahkan lebih besar lagi dari Allah. Apa katanya tadi yang boleh kita baca di ayat 10? Coba dilihat Alkitabnya. Di ayat 10 dikatakan orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Wah, artinya mereka tidak mempercayai kuasa dari Kristus Yesus, ataupun mereka itu hanya mempercayai tukang sihir itu memiliki kuasa besar yang berasal dari kuasa Allah. Bagaimana ini? Apakah itu benar? Tentunya menurut firman Tuhan, kalau tukang sihir itu adalah seseorang yang tidak perlu untuk disembah, dipercayai, karena tukang sihir ini mempercayai dunia gaib ataupun yang tidak percaya kepada Allah. Itulah kegiatan mereka. Namun ternyata Allah kita yang di surga tidak membiarkan penyihir itu semakin berkembang. Penyihir itu tetap bekerja sebagaimana tugasnya tadi. Tapi Allah kita punya rencana. Maka di pasal 6 ayat yang kelima ada tertulis di situ 7 orang yang diperintahkan untuk melayani orang miskin. Jadi bukan hanya kepada orang miskin, mereka juga harus memberitakan Injil. Jadi kalau di perjanjian lama ada yang namanya diaken, ada yang namanya rasul. Dan kalau misalnya pada gereja HKBP contohnya itu ada pelayan gereja atau hamba Tuhan seperti pendeta. Ada lagi guru huria, Bible Pro, kemudian diakones, evangelis, dan juga sintua. Dan mereka akan melayani memberitakan Injil dan juga melayani untuk membantu orang-orang miskin. Seperti itu juga 7 orang yang dipilih. Ayo dibuka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Siapa-siapa saja orangnya? Dibuka Alkitabnya ya, dekat dengan Kisah Para Rasul pasal 8. Mari kita membacanya. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus
seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timun, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Tadi tukang sihirnya dari mana? Iya, benar sekali, dari Samaria. Sedangkan 7 orang yang diutus untuk memberitakan ataupun melayani orang miskin tadi dari mana? Dari Yahudi. Ternyata orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak bersahabat. Di luar dari Yahudi, orang Yahudi menganggap semuanya adalah kafir atau orang yang tidak sama dengan mereka, tidak sehorong, tidak satu kelompok. Tapi aneh, mengapa ya Filipus yang diutus ke sana yang harus pergi ke Samaria? Mereka kan tidak bersahabat. Itu artinya untuk memberitakan kabar baik tidak hanya kepada orang yang kita kenal, kepada orang yang satu kelompok dengan kita, tapi memberitakan Injil itu harus kepada semua orang. Bisakah kita memberitakan Injil kepada agama-agama lain seperti kepada umat Islam, kepada umat Hindu, Buddha, dan lain sebagainya? Tentu boleh, tapi bukan mengatakan supaya mereka masuk ke Kristen ataupun supaya kita membawa Alkitab kita. Memberitakan Injil itu adalah memberitakan kabar baik yang ada di dalam Alkitab ini. Jadi kita tetap berlaku kasih, tetap menularkan kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kita sebagaimana yang Filipus lakukan. Dia memberitakan kabar baik. Jadi tugas mereka itu bukan hanya pelayan meja. Kalau disebutkan tadi di pasal 6, mereka disebutkan adalah pelayan meja. Kalau pelayan meja ini bagi orang-orang yang pernah ikut kebaktian orang dewasa, ada yang namanya perjamuan kudus. Jadi kalau perjamuan kudus itu di sini sudah ada roti dan anggur. Sewaktu dibuat di sini, yang membereskan itu, yang melayani itu siapa? Yang membuat itu ke sini adalah diaken. Kalau sekarang siapa namanya? Diakones itu namanya. Itu sama saja pekerjaan atau pelayanannya. Nah, sewaktu Filipus datang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada tukang sihir yang bernama Simon itu tadi ke Samaria, ternyata Allah tetap menyertai Filipus supaya Filipus itu tidak takut, tidak gentar. Dia tetap semangat memberitakan kabar baik. Adakah buah dari apa yang dilakukan Filipus? Anak-anak sekolah minggu kalau melakukan kebaikan, kalau misalnya di situ dia melakukan kebaikan, ternyata temannya tidak menerima, apakah kita berhenti? Atau sebelum dia melakukan kebaikan masih mau berencana, kemudian dia lihat banyak sekali kesulitannya kalau mau melakukan yang baik, apakah dia berhenti melakukan kebaikan? Untuk orang Kristen yang sejati, tidak boleh menyerah. Itu tidak boleh dilakukan, tapi harus dengan berani dan juga memohon pertolongan Tuhan. Misalnya kalau dia mau mengingatkan adiknya, menasihati adiknya, karena adiknya tidak pernah mau mendengarkan, abangnya itu atau kakaknya harus sabar, harus bisa berani, karena yang saya beritakan adalah kabar baik. Sebagaimana Filipus menyampaikan firman Tuhan, pasti lambat laun, cepat lambat ada hasil yang kita peroleh. Setiap kebaikan tidak akan sia-sia, itu akan bermanfaat. Sama seperti Filipus, apalagi yang terjadi setelah itu? Ada sesuatu yang menakjubkan pada saat itu. Di ayat 12, ternyata orang-orang yang tadinya berseru-seru bahwa Simon itu, tukang sihir itu adalah kuasa Allah yang ada di dirinya, ternyata orang-orang banyak itu menjadi percaya
kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Bahkan yang menakjubkan lagi adalah mereka itu memberi dirinya untuk dibaptis. Artinya mereka itu bertobat. Bertobat itu bagaimana? Bertobat itu ibarat orang yang sudah berdiri tegak seperti ini, terus dia harus membalikkan dirinya 100% seperti ini. Jadi tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, besok-besok pasti dia akan kembali lagi kepada kejahatan. Nah, bukan hanya orang banyak, dikatakan di situ bahwa Simon juga memberi dirinya untuk mempercayai Injil dan juga memberi dirinya untuk dibaptis. Dia bertobat. Untuk semua anak-anak sekolah minggu, lihatlah, kalau kita percaya kepada Tuhan, percayalah dengan sebulat atau sepenuh hati. Jangan separuh, ibaratnya kita makan pizza itu hanya sedikit percayanya, dipotong kemudian dikasih, enggak seperti itu. Tapi full bulat, seperti itulah hati. Semua kehidupan kita harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Yang tadinya dia suka berbohong, bertobatlah. Yang tadinya dia suka memukul adiknya ataupun mengganggu adiknya, bertobatlah, berubahlah. Kalau berubah harus benar-benar total, tidak boleh tanggung-tanggung. Kalau ada yang suka mencuri, berubahlah. Jangan lagi mau mencuri. Kalau ada misalnya yang malas untuk kebaktian atau ibadah di rumahnya, jangan lagi mau melakukan hal yang seperti itu. Tapi percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan ini saat ini harus membawa kita kepada perubahan yang baik. Anak sekolah minggu itu pasti bisa. Maka mari dulu sama-sama kita ucapkan yes I can. Jadi gerakannya yes I can. Ya, kalau yesnya itu ke bawah, I can-nya gini. Mari kita sama-sama mengucapkan yes I can pakai gerakan ya. Dua ya. Yes I can. Jadi anak sekolah minggu pasti bisa melakukannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Bapa yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau mengutus anakmu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu menyertai kami, sehingga kami pun menerima pemberitaan Injil-Mu pada saat ini melalui cerita Alkitab. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu tetap menjadi orang baik dan mau memperbarui diri kami dari yang jahat menjadi orang yang baik. Tuhan, tuntun kehidupan kami agar kami bisa meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan yang jahat itu. Inilah doa kami Tuhan. Dengarkanlah seruan kami di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik ya, persembahannya dimasukin ke dalam apa kakak? Celengan. Dan sekarang kita menyanyi satu lagu, yaitu lagu Aku tolak, aku berikan. Ayo kakak sini. Kita mau menutup ibadah kita. Sekarang kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik anak-anak sekolah minggu, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah berakhir. Sekarang akan dilanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu. Amang Pendeta pamit, oleh karena itu Amang Pendeta mau menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau lanjut ke aktivitas. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya kakak ya. Kita mau angkat satu lagu yaitu Jalan Serta Yesus. Oke, adik-adiknya semuanya ya. Adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu, bertemu kembali di aktivitas Sorong 1, ketemu dengan kakak Ceris, kakak Glo, kakak Gebi, dan kakak Novi. Untuk aktivitas Sorong 1, yaitu mewarnai gambar. Nanti gambarnya di-share di grup, adik-adik dibantu oleh mama papanya, setelah selesai dipoto, dikirim ke WA grup, begitu ya. Ditunggu adik-adik. Terima kasih, selamat mengerjakan. Adik-adik, kita mau ke aktivitas Sorong 2. Kita angkat pujian Laskar Kristus. Saya Laskar
Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kembali lagi sama kakaknya di sini di aktivitas Horong 2. Nah, aktivitasnya itu apa adik-adik? Aktivitasnya adalah mewarnai dan menulis. Karena minggu ini temanya tentang iman. Nah, adik-adik harus mewarnai ini ya. Nah, ini ada gambar apa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik diibaratkan anak kecil di sini ya. Nah, adik-adik nggak usah takut sebab Tuhan beserta kita. Nah, itu tugas mewarnai ya. Menulisnya apa nih? Menulisnya adalah tuliskan apa yang adik-adik takutkan. Contohnya misalnya, kakak aku takut kalau menyontek. Tulis di sini mencontek. Kakak aku takut kalau berbohong. Tulis di sini berbohong. Seperti itu adik-adik ya. Kalau sudah jangan lupa dikasih nama, terus difoto ke grup masing-masing. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang kita mau lanjut ke aktivitas Horong 3. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu ya. Kita nyanyi apa kakak? Kasih jiwa. Shalom adik-adik, untuk Horong 3. Horong 3 ada kakak Jo dan kakak Lina, ada kakak Apri dan abang Salomo, dan ada kakak Christian. Untuk Horong 3 hari ini aktivitasnya adalah, nah ini adik-adik kakak udah buat ya. Jadi tema kita minggu ini adalah tetap beriman di tengah rintangan. Sekali lagi kakak baca ya, tetap beriman di tengah rintangan. Nah, aktivitasnya apa ya? Kalau aktivitasnya adalah, jadi adik-adik semua di rumah pasti pernah mengalami yang namanya masalah atau ketakutan, gelisah. Untuk Horong 3 tidak beda jauh dengan Horong 2, tetapi ada perbedaan ya, tetap ada bedanya. Kalau untuk Horong 3, adik-adik pernah mungkin adik-adik mengalami seperti ini ya. Adik-adik temannya di sekolah, kakak kasih contoh satu ya. Nanti adik-adik di rumah mencari tiga yang namanya peristiwa. Nah, kalau contoh dari kakak Jo adalah peristiwanya adik-adik takut kepada teman-teman yang mencontek. Nah, adik-adik merasa tidak adil kan? Takut kan kalau nilai adik-adik itu lebih rendah daripada teman-teman yang menyontek. Karena yang menyontek pasti jawabannya udah ada. Nah, kadang-kadang adik-adik yang salah itu kadang suka dibenarkan ya. Tetapi kita punya Tuhan, kita adik-adik punya iman, percaya kepada Tuhan bahwa yang adil itu, yang jujur itulah yang akan Tuhan tinggikan, yang akan Tuhan angkat. Nah adik-adik, nah komitmennya apa? Setelah kakak Jo bikin contohnya satu, kakak Jo bikin contohnya takut kepada teman yang suka mencontek di kelas. Komitmennya apa nih? Nah di bawahnya komitmennya ada ya. Apa nih komitmennya? Kalau kakak Jo, saya tidak akan takut kepada teman yang mencontek, karena saya percaya Yesus akan menyertai saya dan membimbing saya di dalam belajar. Nah seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik tidak usah takut dengan teman-teman yang sering mencontek di kelas. Apalagi sekarang lagi UTS ya semuanya ya, lagi penilaian tengah semester. Jadi adik-adik harus tetap jujur dan beriman kepada Tuhan. Itu satu contoh dari kakak Jo. Adik-adik di rumah mencari 3 contoh. Enggak perlu hanya di teman ya, boleh mama papa atau kakak adik atau namboru, tulang, opung, boleh ya. Peristiwa apa yang adik-adik takutkan?
Nah, supaya apa? Supaya adik-adik jangan takut lagi, karena adik-adik tetap beriman dan percaya kepada Tuhan apapun rintangannya. Seperti itu adik-adik ya. Kakak tunggu di WA Group. Selamat mengerjakan. Dadah. Oke adik-adik, ibadah sekolah ini sudah selesai ya. Kakak sekolah dulu di sini tetap mau mengingatkan untuk tetap menjaga 3M, yaitu yang pertama tetap menggunakan masker, yang kedua selalu mencuci tangan, yang ketiga Jaga jarak. Oke adik-adik sekian dulu ya. Kakak sekolah mengucapkan selamat